Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kenalkan, saya Arul Al-Muhajir Hadani. Kali ini saya akan membahas makalah tentang pernikahan yang telah ditugaskan oleh kami semua secara individu. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan menguraikan materi yang telah saya buat dari makalah saya. A. Pengertian dan hukum nikah. Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nikah. Ada pula yang mengatakan perkawinan. Menurut istilah fikih, dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Para ulama fikih mengikut mazhab yang empat, Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan adalah akad yang membawa kebolehan dengan lafaz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut. Dalam komplikasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mistaqon, galizan, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan, nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Hukum nikah, para fuqaha mengklasifikasikan hukum nikah menjadi 5 kategori yang berpulang kepada kondisi pelakunya. Pertama, wajib. Bila nafsu mendesak, mampu menikah dan berpeluang besar jatuh ke dalam zina. Sunnah. Kedua, sunnah. Bila nafsu mendesak, mampu menikah tetapi dapat memelihara diri dari zina. Tiga, mubah. Bila tak ada alasan yang mendesak mewajibkan segera menikah dan atau alasan yang mengharamkan menikah. Makruh. Bila nafsu tak mendesak, tak mampu memberi nafkah tetapi tidak merugikan istrinya. Haram. Bila nafsu tak mendesak, tak mampu memberi nafkah sehingga merugikan istrinya. B. Rukun nikah. Rukun nikah terdapat 4. Pertama, wali. Kedua, saksi. Ketiga, akad nikah. Keempat, mahar. C. Khitbah. Seorang laki-laki yang telah berketetapan hati untuk menikahi seorang wanita hendaknya meminang wanita tersebut kepada walinya. Apabila seorang lelaki mengetahui wanita yang hendak dipinangnya telah terlebih dahulu dipinang oleh laki-laki lain, dari pinangan itu diterima, maka haram baginya meminang wanita tersebut. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seseorang meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya hingga saudaranya itu menikahi si wanita itu atau meninggalkannya. Di antara yang perlu diperhatikan oleh wali, ketika wali si wanita didatangi oleh lelaki yang hendak meminang si wanita atau ia hendak menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya, seharusnya ia memperhatikan perkara berikut ini. D. Tujuan nikah. Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini. Pertama, melaksanakan anjuran Nabi SAW. Kedua, memperbanyak keturunan umat ini. Ketiga, menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. E. Pernikahan yang rusak. Nikah mut'ah, yaitu menikah sebagai batas waktu tertentu baik lama maupun sebentar. B. Nikah sigar, yaitu seorang wali menikahkan putrinya dengan si fulan dengan syarat si fulan menikahkan putrinya dengannya, baik keduanya menyebutkan maharnya kepada pihak satunya atau tidak. C. Pernikahan muhalil, yaitu seorang wanita yang ditalak 3 sehingga mantan suaminya diharamkan merujuk kepadanya. D. Pernikahan yang sedang ihram, yaitu pernikahan yang dilangsungkan ketika ihram untuk haji atau umroh dan belum memasuki waktu tahallul. E. Nikah dalam masa iddah. F. Nikah tanpa wali. G. Menikah dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab. H. Nikah dengan mahram. Talak. F. Talak. Turunannya ikatan tali pernikahan dengan perkataan yang jelas, seperti perkataan suami kepada istri, engkau aku ceraikan, atau dengan bahasa sindiran yang disertai dengan niat menceraikan, seperti suami berkata kepada istrinya, pergilah pada keluargamu. Macam-macam talak, yaitu talak sunnah, talak bid'ah, talak ba'in, talak raja'i, talak sahri, talak khiyasan, talak munazij dan mu'allaq, talak takhir dan tamliq, talak dengan wakil atau tulisan, talak dengan tahrim, dan talak haram. G. Khulu. Khulu ialah istri menebus dari suami yang tidak disukainya dengan sejumlah uang yang ia serahkan kepada suaminya agar ia bisa terlepas darinya. H. Ila. Ila ialah sumpah seorang hamba seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menggauli istrinya selama lebih dari 4 bulan. I. Zihar.
ialah ucapan suami kepada istrinya, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Hukumnya haram. Wajib bayar kafarat berupa memerdekakan budak yang beriman atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan orang miskin yang besarnya 2 mud kurma bagi setiap orang muslim. J. Li'an ialah tuduhan suami bahwa istrinya berzina dengan mengatakan aku melihat wanita ini berzina, atau tidak mengakui bayi yang dikandung istrinya karena bukan berasal darinya, kemudian masalah ini dibawa di hadapan hakim. K. Iddah ialah hari-hari di mana wanita ditalak menjadi masa penantian. Pada masa itu tidak boleh menikah dan dinikahi. Iddah hukumnya wajib. Jenis iddah sebagai berikut. 1. Iddah wanita yang ditalak masih haid, yaitu 3 quru. 2. Iddah karena talak bagi wanita yang tidak haid lagi karena usianya masih lanjut atau karena masih kecil adalah 3 bulan. 3. Iddah wanita hamil yang ditalak ialah sama ia melahirkan bayinya. 4. Iddah karena wanita yang haid kemudian terhenti karena sebab yang bisa diketahui atau karena sebab yang tidak diketahui. 5. Iddah wanita yang ditinggal suaminya adalah 4 bulan 10 hari bagi budak wanita. 6. Iddah wanita mutahadah, yaitu wanita yang darahnya keluar terus. 7. Iddah wanita yang ditinggal suaminya dan tidak diketahui nasibnya apakah masih hidup atau meninggal dunia, maka ia harus menunggu 4 tahun sudah mendapatkan kabar dari suaminya. L. Hikmah nikah. Anjuran menikah telah banyak disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hikmah terserak di balik anjuran tersebut bertebaran mewarnai perjalanan hidup manusia. Dari Al-Qur'an kita peroleh keterangan manfaat menikah. Berikut ini hikmah nikah. 1. Sebagai wadah birahi manusia yang halal. 2. Meneguhkan moralitas yang luhur. 3. Membangun rumah tangga Islam. 4. Memotivasi semangat dalam beribadah. 5. Melahirkan keturunan generasi yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan dari makalah saya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Mohon sekali untuk dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.